Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Herawati, NIM T 2018 4010. Saya dari kelompok 5 perencanaan pembelajaran dan kelompok 5 ini akan membahas tentang pengembangan RPP. Sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi apa sih RPP itu, kita harus mengetahui pengertian RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditentukan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sekarang kita beralih ke tujuan dan fungsi RPP. Apa sih tujuan dan fungsi RPP itu? Yang pertama itu mempermudah, memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional dan sistematis, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sedangkan fungsi dari adanya rencana pelaksanaan pembelajaran ini ialah sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Di sini ada prinsip-prinsip menyusun RPP, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nurul Fadilah, NIM T 2018 4040. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari Saudari Neni mengenai prinsip-prinsip menyusun RPP. Jadi, prinsip-prinsip menyusun RPP di sini disebutkan ada 10. Yang pertama, setiap RPP harus memuat kompetensi dasar dari sikap spiritual atau biasa disebut KD dari KI 1, sikap sosial atau KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan, yakni KD dari KI 4. Prinsip yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Maksudnya, dalam satu kali pembuatan RPP itu, guru bisa mengajukan untuk satu kali pertemuan atau bisa juga untuk lebih. Yang ketiga, ada memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Jadi dalam pembuatan RPP itu, guru juga harus memperhatikan perbedaan-perbedaan apa saja yang terjadi di sana, termasuk kondisi lingkungan di sana. Jadi guru sebisa mungkin menyesuaikan dengan keadaan perbedaan dari individu siswanya. Selanjutnya yang keempat, berpusat pada peserta didik. Jadi sebisa mungkin guru itu membuat RPP yang siswanya itu nanti bisa ikut terlibat aktif dalam pembelajarannya, bukan hanya guru saja. Jadi guru di sini difungsikan sebagai fasilitator dan siswanya harus aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yang kelima, ada berbasis konteks. Maksudnya bagaimana? Maksudnya guru itu bisa menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Seperti misal kali ini pembelajarannya mengenai lingkungan. Guru itu sebisa mungkin mengajak siswanya secara langsung terjun untuk tahu bagaimana sih lingkungan itu, bagaimana cara merawat lingkungan, misal dengan cara menyiram tanaman, merawat tanaman, tidak merusak tanaman, seperti itu. Selanjutnya, ada berorientasi kekinian. Maksudnya bagaimana? Pembelajaran itu merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung nilai-nilai kehidupan masa kini. Jadi pembelajaran itu harus sesuai atau real dengan keadaan zaman sekarang yang banyak memanfaatkan keadaan teknologi. Selanjutnya ada mengembangkan kemandirian belajar, yakni pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik agar dapat belajar mandiri. Jadi guru itu menyusun rancangan pembelajaran yang sekiranya siswa itu bisa belajar dengan mandiri, bukan selalu bergantung pada gurunya gitu. Selanjutnya ada memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi. Jadi guru tuh kayak memberikan latihan-latihan gitu yang sekiranya kemampuan siswanya itu dapat terasah. Yang kesembilan ada memiliki keterpaduan dan keterkaitan antara kompetensi atau
antar muatannya. Jadi dalam setiap kompetensi yang dibuat dalam RPP itu atau dalam tiap muatannya itu harus punya ketergantungan atau keterkaitan satu sama lain. Jadi harus saling berhubungan, nggak boleh yang ini ngomongin ini, yang ini beda gitu tuh. Ya, harus nyambung intinya. Nah, yang terakhir ada memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dalam RPP itu kita bukan cuma dituntut untuk melakukan pembelajaran saja, melainkan dituntut untuk memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada pada zaman sekarang yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Mungkin itu selanjutnya akan disambung oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Kayanti, NIM T2018-4025. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen RPP dan langkah-langkah pengembangan RPP. Komponen-komponen pengembangan RPP yang pertama yaitu identitas sekolah, yaitu nama satuan lembaga pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang keenam yaitu tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran yang memuat fakta. Yang kesembilan yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang kesembilan yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat bantu untuk menyampaikan suatu materi pelajaran yang juga memudahkan peserta didik untuk menangkap materi. Yang kesembilan yaitu sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa berupa buku, media cetak, dan elektronik, alat sekitar atau sesuatu yang relevan. Yang ke-10 yaitu langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahap-tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan RPP. Yang pertama yaitu kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, untuk utuh dan jelas pencapaiannya. Yang keempat yaitu harus berkoordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.